Saudara dan saya terkasih, karena yang diinginkan, karena yang dikehendaki, karena yang diharapkan adalah kesatuan, bukan hanya kesatuan dalam kehidupan ini, tetapi juga kehidupan di dunia yang lain, dalam kehidupan mulia. Maka tidak usah heran kalau salah satu yang paling ditakutkan oleh orang tua adalah keterpisahannya dengan anak-anaknya. Juga keterpisahan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Dan karena yang diinginkan adalah kesatuan itu, maka orang tua sungguh berusaha, bahkan melakukan apapun juga demi kesatuan itu. Dan sudah terkasih, sangat masuk akal apabila orang takut terpisah. Sangat masuk akal kalau seandainya satu yang paling ditakuti oleh khususnya orang tua adalah keterpisahan itu. Mengapa? Karena antara yang satu dengan yang lain sangat mudah terjadi konflik, sangat mudah terjadi perselisihan, sangat mudah terjadi keterpecahan itu. Pernah saya menyaksikan jenazah orang tuanya masih ada di situ, tetapi anak-anaknya sudah bertengkar mengenai warisan. Betapa menyedihkan. Yang jelas kedua, ketiga orang itu lahir dari rahim yang sama, hidup dalam asuhan orang tua yang sama. Ternyata dengan mudahnya mereka saling menjegal dan bahkan saling membenci, dan akhirnya saling bukan hanya merugikan tetapi saling menghancurkan. Betapa kita melihat anak-anak bangsa yang sama dalam negara yang sama, hidup dan mencari makan yang sama, tetapi di antara mereka terjadi perpecahan itu. Kita juga melihat suami istri yang telah berjanji sehidup semati itu di depan altar, bahkan mendasarkannya pada kitab suci, tetapi nyatanya banyak juga terjadi keterpisahan itu. Bahkan ada juga orang-orang yang mengikrarkan kaul untuk hidup bersama dalam komunitas, tetapi ternyata di antara mereka juga terjadi perselisihan dan permusuhan. Bahkan juga banyak pemimpin, termasuk pastor juga, yang seringkali justru tidak hidup rukun dengan sesamanya. Saudara dan terkasih, ingin saya tandaskan bahwa sangat masuk akal kalau orang tua betul-betul menakutkan, khawatir akan anak-anaknya sehingga mereka terpisah dan terpecah belah. Karena yang betul diinginkan adalah kesatuan, kehidupan bersama yang harmonis itu. Dengan memikirkan hal itu, saya yakin tidak sulit untuk mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia merasa perlu bukan hanya mengupayakan memberi keteladanan dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi ia terutama
Sewaktu ia harus pergi meninggalkan murid-muridnya, ia berdoa, ia menyerahkan para murid itu kepada Allah. Ia berdoa agar para murid itu akhirnya menjadi satu kesatuan. Karena Yesus tahu, Yesus meyakini kesatuan yang ada di dunia itulah yang akan mempengaruhi dan bahkan membuat mereka juga akan satu dalam kehidupan yang mulia itu yang disampaikan oleh Yohanes itu dalam bacaan kedua. Yesus merasa perlu berdoa agar murid-muridnya bersatu, karena memang di dunia ini sungguh sangat banyak hal dapat ditemukan di mana-mana, bahkan juga dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, betapa mudah kita tersulut, kemudian terjadi perpecahan di antara kita, terjadi konflik itu. Bahkan kalaupun kita mengaku dan yakin bahwa kita adalah dari suku yang sama, seperti yang terjadi dalam bacaan pertama, orang-orang itu bahkan lewat mahkamah kemudian mengadili Stefanus. Betapa mereka dengan mudahnya terbakar oleh amarah, terbakar oleh keinginan mereka sendiri untuk menang dan membenarkan diri, sehingga rela membuat Stefanus dirajam hingga mati. Betapa sangat banyak alasan untuk bertengkar, alasan untuk konflik, alasan untuk berperang, alasan untuk bertempur. Ini bukan hanya kita pahami dari pemikiran kita, tetapi betul-betul kita dapat memahaminya lewat kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga di tengah-tengah keluarga bersama saudara dan saudari kita sendiri. Keterpecahan adalah bahaya besar yang sangat ditakutkan. Bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang mulia yang memang dijanjikan oleh Allah. Saudara dan saudara terkasih, Yesus berdoa agar kita menjadi satu. Karena memang keterpecahan itu bukan hanya membuat kehidupan tidak nyaman dan tidak tenang, tetapi juga akan menjadi alasan bagi orang-orang untuk berkata, lihatlah orang-orang beriman itu yang katanya percaya kepada Yesus itu. Nyatanya mereka tidak bisa mengatasi keterpecahan, perselisihan, konflik itu. Sehingga untuk apa kita percaya kepada mereka? Untuk apa kita percaya kepada kesaksian mereka? Untuk apa kita percaya kepada pewartaan mereka yang sangat baik itu, kalau mereka sendiri nyatanya terus-menerus membiarkan diri dan tidak ada upaya untuk menjadi satu, untuk hidup rukun dalam keharmonisan. Saudara dan saudara terkasih, mengapa atau itulah sebabnya Yesus berdoa. Dan lebih daripada itu, ia tidak ingin membiarkan kita seolah hidup sebagai yatim piatu, tanpa ada orang yang dituakan, tanpa ada orang yang membimbing, tanpa ada orang yang mengarahkan. Maka demi kesatuan itu juga Tuhan nantinya menjanjikan Roh Kudus. Dengan Roh itu atau melalui Roh Kudus itu sebenarnya
Yesus ingin tetap menyertai kita, ingin tetap bersama kita, dan tidak pernah terpisahkan hingga kelak tetap bersatu hidup dalam keilahian dan bersama dengan Allah sendiri. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus itu. Maka semoga dengan penyertaannya setiap saat kita dimanapun berada dan dengan siapapun juga, termasuk dengan mereka yang sangat berbeda atau tidak menyukai kita, kita berusaha untuk mendengarkan mereka sehingga di antara kita dan mereka terjadi persatuan dan kesatuan. Banyak perkara, banyak tantangan, tapi kita boleh percaya bahwa Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya yang akan bekerja lewat terutama hati dan pikiran kita. Diharapkan oleh setiap orang sebenarnya adalah keinginan yang terdalam dari setiap orang pada umumnya, dan juga diharapkan oleh Allah sendiri kesatuan, hidup, keharmonisan. Dan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan nanti.